Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Emanuela Tangdipiang dengan NIM 2127906. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas saya sebagai seorang mahasiswa pada mata kuliah Digitalisasi Perdagangan Keuangan Internasional. Nah, adapun judul materi yang saya akan bahas beberapa menit ke depan yaitu strategi pengelolaan risiko dalam perdagangan valuta asing. Nah, sebelum jauh ke dalam materi saya, kita akan melihat pokok pembahasan yang akan saya bahas. Nah, ini adalah pokok pembahasan yang akan saya bahas ke depan. Yang pertama yaitu perdagangan valuta asing, yang kedua konsep valuta asing, yang ketiga tujuan pengelolaan risiko, yang keempat perdagangan valuta asing, yang kelima yang keempat teknologi strategi pengelolaan risiko dalam perdagangan valuta asing, dan yang terakhir yaitu strategi pengelolaan risiko dalam perdagangan valuta asing. Oke, langsung saja kita lanjut pada materinya. Definisi perdagangan valuta asing. Nah, apa sih itu perdagangan valuta asing? Jadi, perdagangan valuta asing atau forex atau FX yang biasa disebut oleh orang-orang yaitu merujuk pada kegiatan jual beli mata uang dari berbagai negara di pasar keuangan global. Pasar forex adalah pasar yang terbesar di dunia yang beroperasi 24 jam selama 5 hari seminggu. Perdagangan valuta asing melibatkan pertukaran mata uang satu negara dengan mata uang negara lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi, perdagangan valuta asing adalah pasar forex yang pasarnya itu terbesar di dunia yang beroperasi 24 jam sehari selama 5 hari seminggu. Nah, perdagangan valuta asing ini melibatkan pertukaran mata uang di suatu negara dengan mata uang negara lain, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Kemudian kita lihat ada konsep valuta asing. Nah, yang pertama yaitu pasangan mata uang. Perdagangan forex melibatkan pembelian satu mata uang dan penjualan mata uang lainnya. Setiap transaksi dilakukan dalam bentuk pasangan mata uang, seperti euro, US dollar, atau USD, atau Jepang Yuan, atau Japanese Yen. Mata uang pertama dalam pasangan disebut mata uang dasar, sedangkan mata uang kedua disebut mata uang kuota. Yang kedua, pelaku pasar. Peserta dalam pasar forex melibatkan berbagai entitas seperti bank-bank, lembaga keuangan, perusahaan multinasional, pemerintah, dan investor individu. Mereka melibatkan dalam perdagangan untuk berbagai tujuan, termasuk spekulasi, perlindungan risiko, dan kegiatan bisnis internasional. Kemudian yang ketiga adalah pasar over the counter atau OTC. Pasar forex beroperasi secara over the counter, artinya tidak memiliki lokasi fisik tertentu atau bursa pusat. Transaksi dilakukan secara elektronis melalui jaringan global dan likuiditasnya sangat tinggi karena banyak partisipan pasar. Yang keempat yaitu harga mata uang dalam perdagangan forex dinyatakan dalam bentuk pasangan mata uang dan berfluktuasi sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Kemudian selanjutnya yaitu spekulasi dan hedging. Beberapa peserta pasar terlibat dalam spekulasi yaitu mencoba mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang. Di sisi lain, hedging melibatkan penggunaan instrumen keuangan untuk melindungi nilai aset
atau kewajiban dari fluktuasi nilai tukar. Nah, seperti ini konsep valuta asing. Kemudian kita lihat ada tujuan pengelolaan risiko. Yang pertama, tujuan pengelolaan risiko perdagangan valuta asing. Yang pertama yaitu perlindungan modal. Mencegah kehilangan modal yang signifikan adalah salah satu tujuan utama pengelolaan risiko. Dengan menggunakan alat seperti stop loss dan take profit, perdagangan dapat mengendalikan sejauh mana mereka ingin mengambil risiko dalam satu perdagangan. Nah, yang kedua yaitu pemeliharaan kestabilan finansial. Strategi pengelolaan risiko bertujuan untuk menjaga stabilitas finansial perdagangan dengan membatasi jumlah risiko yang diambil dalam setiap perdagangan. Pedagang dapat menghindari kerugian besar yang dapat merugikan kestabilan finansial mereka. Yang ketiga yaitu peningkatan kesempatan keberhasilan. Kita lihat dengan mengelola risiko dengan bijak, pedagang dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam jangka panjang. Perdagangan yang tidak terencana dan tidak terkelola dapat mengarah pada kerugian besar, sementara strategi pengelolaan risiko membantu menjaga konsistensi dan mengurangi dampak negatif yang tidak menguntungkan. Kemudian kita lihat yang keempat yaitu pemeliharaan psikologis yang sehat. Manajemen risiko juga memiliki dampak psikologis yang signifikan dengan menetapkan batas risiko dan mengikuti strategi yang ditetapkan. Pedagang dapat menghadiri emosi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan rasional. Nah, ini dia sedikit tujuan pengelolaan risiko perdagangan valuta asing. Kemudian ada juga strategi pengelolaan risiko dalam perdagangan valuta asing. Kita lihat yang pertama itu stop loss atau take profit. Penggunaan perintah stop loss atau take profit adalah langkah kunci dalam strategi pengelolaan risiko. Stop loss membantu menghentikan kerugian jika pasar bergerak melawan Anda, sementara take profit membantu mengamankan keuntungan. Kemudian yang kedua itu toleransi risiko yang ditetapkan. Menetapkan batas toleransi risiko adalah bagian integral dari strategi pengelolaan risiko. Ini dapat mencakup persentase tertentu dari modal yang bersedia diambil dalam satu perdagangan atau serangkaian perdagangan. Nah, yang ketiga yaitu ukuran lot atau leverage yang bijak. Menentukan ukuran lot yang sesuai dengan toleransi risiko dan besarnya modal adalah penting. Menggunakan leverage harus bijak dan sesuai dengan toleransi risiko yang ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio dengan tidak hanya berfokus pada satu pasangan mata uang dapat membantu meredakan risiko. Memiliki exposure terhadap beberapa instrumen atau pasangan mata uang dapat membantu mengurangi dampak negatif dan pergerakan negatif tidak terduga di satu pasangan mata uang. Nah, jadi diversifikasi portofolio yaitu dapat mengurangi dampak negatif dan pergerakan tidak terduga di satu pasangan mata uang. Nah, ini dia ada 4 strategi pengelolaan risiko dalam perdagangan valuta asing. Kemudian ada teknologi pengelolaan risiko dalam perdagangan valuta asing. Kita lihat yang pertama yaitu platform perdagangan elektronik. Platform perdagangan elektronik adalah perangkat lunak yang memungkinkan pedagang untuk melakukan perdagangan secara online dengan fitur-fitur eksekusi cepat dan antarmuka yang ramah pengguna. Platform ini membantu pedagang merespon pasar dengan cepat untuk menetapkan strategi pengelolaan risiko. Nah, yang kedua ada algoritma perdagangan. Algoritma perdagangan atau trading bots dapat digunakan untuk merancang, menjalankan
dan menjalankan strategi pengelolaan risiko secara otomatis. Algoritma ini dapat diprogram untuk mengeksekusi perintah stop loss atau take profit, memonitor kondisi pasar dan mengambil keputusan perdagangan berdasarkan parameter tertentu. Nah, yang ketiga ada analisis data atau kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI. Nah, analisis data dan kecerdasan buatan atau AI dapat digunakan untuk menganalisis dalam membuat keputusan, untuk menganalisis digunakan untuk menganalisis besar dan mendeteksi pola AI, mohon maaf, saya ulangi, analisis data dan kecerdasan buatan AI dapat digunakan untuk menganalisis besar dan mendeteksi pola yang mungkin sulit diidentifikasi oleh manusia. Ini membantu dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat dan memahami pergerakan pasar dengan lebih baik. Nah, itu dia tadi sedikit materi tentang pengelolaan risiko dalam perdagangan valuta asing. Kesimpulannya, penting untuk diingat bahwa perdagangan valuta asing melibatkan risiko tinggi dan tidak ada strategi atau teknologi yang dapat menjamin keuntungan setiap saat. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati, pemahaman mendalam terhadap pasar, dan disiplin dalam menjalankan strategi pengelolaan risiko sangat penting. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, pedagang dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap fluktuasi pasar dan mencapai tujuan perdagangan mereka dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Harapan saya semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang dapat menontonnya. Terima kasih.